kelas kita mulai mata kuliah fenomena perpindahan ya. Hari ini saya hanya akan mengulang materi yang sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu. Kita harus ingat dalam menggambarkan atau mendefinisikan sebuah gerak, maka kita menggunakan 4 langkah, yaitu pertama mendeskripsikan proses, kemudian menggambarkan sistem, yang ketiga memasukkan atau memberikan notasi pada sistem tersebut, dan yang keempat kita memasukkan notasi tersebut dalam sebuah persamaan yang relevan. Dalam mendeskripsikan proses kita harus mengetahui dulu bagaimana atau apa momentum transfer itu sendiri. Di sini secara definisi adalah studi yang mempelajari tentang gerakan atau gaya yang menghasilkan oleh gerak. Kemudian kita harus paham bagaimana definisi dari gerak, yaitu sebuah perpindahan posisi terhadap titik acuan. Dan apabila lingkungan sekitar itu mudah sekali berubah, maka kita sebut dia dengan fluida. Seperti kita ketahui, saya selalu mendefinisikan gerak dari sebuah peristiwa. Di sini kita lihat seorang penembak yang menembakkan sebuah peluru, di mana itu akan menghasilkan gerakan fluida di sekitar peluru. Di sini kita lihat bahwa kita membayangkan sebuah dinding udara yang imajiner, dan kita mendeskripsikan fluida sekitar dengan viskositas atau viscosity kita lambangkan dengan mu, dan gaya peluru tersebut kita gambarkan dengan F atau kita notasikan dengan F. Kemudian perpindahan fluida ke arah Y kita nyatakan dengan gamma, dan kecepatan perubahan posisi peluru kita nyatakan dengan velocity di arah X. Lebih lanjut kita bisa membayangkan kalau misalnya fluida tersebut berupa layer-layer atau sebuah lapisan-lapisan di sekeliling peluru tadi, maka apabila peluru tersebut bergerak melewati udara atau memecah udara, maka layer-layer di sekitar peluru pun akan ikut bergerak searah dengan gaya tersebut. Fluida itu sendiri di samping bergerak mengikuti arah dari peluru, dia juga bergerak menjauhi bidang X. Jadi kalau peluru kita katakan dia mengikuti gaya normal terhadap udara yang ditembus, maka gaya yang ke atas atau menjauhi bidang peluru, maka kita sebut dengan gaya normal terhadap arah peluru X. Lebih lanjut, pergerakan udara atau menjauhnya udara dari bidang X bisa kita gambarkan dari waktu ke waktu pada detik 1, detik pertama, detik kedua, detik ketiga, maka udara di sekitar peluru tersebut akan menjauhi pada jarak tertentu hingga berhenti. Begitu seterusnya hingga detik di mana peluru tersebut berhenti. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sebuah gambaran sederhana dari perubahan gerak di mana energi atau F itu akan sama dengan sebuah luasan. Ini adalah luasan yang terbentuk yang akan kita gambarkan dalam notasi yang sederhana. Di sini kita bisa mengingat kembali bahwa untuk menjumlahkan sebuah vektor kita memerlukan sebuah sudut
untuk mendapatkan sin dari velocity x. Dan secara umum kita akan dapatkan persamaan di mana gaya persatuan luas adalah sama dengan gaya geser atau perubahan gaya geser secara tangensial dari posisi kecepatan tinggi ke kecepatan yang rendah. Dan itu merupakan perkalian dari sebuah viscosity dikali dengan tangen dari Y dan velocity X. Jadi kalian bisa dapatkan materi itu dalam Fundamental of Momentum Heat and Mass Transfer. Nah, ini kayaknya mudah ya, bisa di-download. Dan minggu depan kita mulai mempelajari tentang properti sebuah titik, variasi titik dalam fluida, dan unit yang terdapat di buku pada subchapter 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya harap kalian bisa mempersiapkan.